Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita lagi live ya di Telegram Trading Tanpa Baper di tanggal 4 Juli, teman-teman ya, hari Jumat di jam 9.30 malam, teman-teman ya. Jadi, selamat malam semuanya ya, dan selamat pagi, sore, maupun siang buat teman-teman yang nontonnya lewat recording ya. Nah, hari ini kita akan share satu analisis, teman-teman ya, satu analisis seperti biasa. Kita akan live di bagian The Altcoin Series nomor 11, teman-teman ya. Sudah kita jadwalkan tadi sebelumnya di Telegram, udah gue informasikan ke teman-teman. Nah, first of all buat teman-teman yang mengetahui dulu, biar teman-teman tahu dulu gitu ya, bahwa terakhir kita udah altcoin series kita terakhir artinya adalah nomor 10 gitu ya. Di nomor 10 kita kurang lebih hampir 2 minggu lalu. Di sini kalian bisa lihat ada altcoin series yang membahas tentang Eigen, teman-teman ya. Lalu yang dua live selanjutnya adalah kita ngebahas tentang cycle gitu ya, cycle-nya Bitcoin, dan satu lagi kemarin gue kasih sedikit Bitcoin dan Ethereum update, teman-teman ya. Nah, kalian bisa nonton ya Bitcoin dan Ethereum update terakhir karena ini cukup relevan untuk kondisi market sekarang ya. Karena kan kita saat ini kan lagi di posisinya kita mau bahas altcoin series nomor 11, jadi kita nggak bahas BTC lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau kita lihat pada video yang kemarin itu gue share, kalian bisa lihat ya, dia mantul tepat banget di area yang kita marking, yaitu kurang lebih di 105 ribuan gitu ya. Sampai akhirnya dia mau hampir kelihatannya mau all time high gitu ya. Waktu itu naik terus, teman-teman ya, seolah-olah kayak nggak ada penurunan. Sampai akhirnya sekarang mulai koreksi lagi, teman-teman ya. Nah, di koreksi ini gue ada sedikit memberikan satu analisis di Telegram, teman-teman ya. Nah, ini barusan gue tag sedikit ke teman-teman, cie, gue bilang seperti itu gitu kan. Nah, ini karena posisinya udah balik ke sini. Cuman ini bukan pom-pom ya, teman-teman ya. But first of all, teman-teman ya, buat teman-teman yang belum join Telegram kita, teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube, silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi sekarang juga. Teman-teman bisa cek di bagian bawah, tinggal join lewat sana, teman-teman ya, secara gratis. Dan buat teman-teman yang dari Telegram hari ini lagi join live gitu ya, nggak tahu nih bahwa kita kita punya YouTube gitu kan, maka teman-teman bisa follow YouTube kita dengan subscribe ya, teman-teman ya, subscribe pada @trading_tanpa_baper, teman-teman ya. Silakan teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan daripada live-live kita yang selanjutnya, teman-teman. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai ke altcoin series nomor 11. Nah, tadi gue ada sedikit lah memberikan teman-teman sedikit gambaran gitu ya, gambaran tentang altcoin series nomor 11 nih apa ya yang mau dibahas gitu kan. Kebetulan kan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir lah ya, beberapa waktu terakhir market lagi lumayan bullish, apalagi ketika Bitcoin lagi recovery, teman-teman ya, sekitar 1 minggu ini Bitcoin lagi kembali ke area 110 ya, sebelum akhirnya sekarang berada di 108 lagi. Nah, ini beberapa kalau kita lihat koin-koin itu pada naik, teman-teman ya, koin-koin itu pada naik, apalagi waktu itu kita sedikit memberikan gambaran tentang total 3, teman-teman. Jadi waktu itu di total 3 gue cuma ngomong ngasih teman-teman ke tanggal 2 Juli ya, ini which is baru 2 hari yang lalu, teman-teman ya. 2 hari yang lalu gue kasih informasi ke teman-teman total 3 update beli apa kita pagi ini gitu ya. Kalau kita lihat ini dari 818 billion waktu itu, kalau kalian perhatikan total 3 akhirnya naik lumayan lah ya, naik dari 818 tuh naik sampai 5%, teman-teman ya, naik ke 850 billion, walaupun sekarang lagi koreksi lagi ya. Tapi kalau kita lihat di sini akhirnya kita bisa melihat 1 minggu terakhir itu banyak beberapa koin-koin altcoins yang mulai hijau lagi, teman-teman. Nah, which is ini akan menjadi menarik untuk kita melakukan screening. Nah, tadi gue ada sedikit share ke teman-teman gitu ya, kita voting di sini, dari sekian banyak top 1 week ya. Jadi gue lihatnya dari 1 minggu terakhir supaya kita cukup relevan, karena kalau kita ngambilnya dari 1 hari kan mungkin terlalu pendek ya, teman-teman ya, terlalu pendek. Kalau kita ngambil 1 minggu, data kita lebih banyak, teman-teman ya, kumpulan data kita lebih banyak. Nah, dimana kalau kita lihat di sini ada beberapa yang top gainersnya gitu ya, dan gue melakukan sedikit vote, ternyata banyak orang yang membahas tentang sosial lah, ada Pengu gitu ya, dia mau pilih sosial, padahal gue lagi membeli Sui ekosistem, teman-teman ya. Sayangnya saya kalah, teman-teman ya. Sudah, berarti kan tidak jadi ngebahas Sui ekosistem, berarti itu jadi konsumsi pribadinya gue, Sui ekosistem. Tapi ya sebagai informasi dikit, Sui ekosistem juga sebagai salah satu yang cukup menarik, teman-teman ya. Nah, yang kedua juga teman-teman memilih AI meme gitu ya. Cuman gue udah cek, teman-teman ya, antara sosial sama AI meme, sepertinya gue akan ambil di bagian sosial, teman-teman ya, untuk kita bahas hari ini. So, di altcoin series nomor 11 akan datang dari kategori yang bernama sosial, yang gue saat ini lagi akses melalui dropstep.com, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah satu fenomena yang cukup menarik daripada Pengu, teman-teman ya, dari Pengu. Nah, Pengu ini adalah salah satu meme, teman-teman ya, salah satu meme yang ya pernah lah kita bahas ya, kita pernah bahas juga untuk si Pengu ini, yang beberapa waktu terakhir tuh lagi naik lumayan signifikan ya, lagi naik lumayan signifikan. Kalau kita lihat dari lowest-nya, dari kurang lebih di sekitar 0,0085, dia hampir mau naik 100%, teman-teman, which is sekarang udah di 90-an persen.
dia udah naik sampai lumayan drastis lah teman-teman ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah sempat kita kasih juga analisisnya waktu itu, cuman sudah cukup lama ya teman-teman ya, di bulan-bulan Mei ya, bulan-bulan Mei waktu itu gue bilang ya, bulan-bulan Mei tanggal 5 nih, kurang lebih seperti ini teman-teman ya, gambarannya aja sih, gambarannya aja, gue nggak kasih plannya ya teman-teman ya. Nah naik sampai ke sana dan sekarang kita melihat artinya, oh berarti lumayan menarik nih, sosial ada sesuatu nih, kayaknya ada mata yang tertuju pada sosial. Nah kebetulan Pengu ini adalah salah satu meme yang dia itu agak merembet ke satu sosial, satu meme, dua sosial, ketiga dia adalah NFT teman-teman ya, dia adalah NFT. Nah cuma karena gue melihat sosial ini yang mengalami kenaikan yang cukup kencang gitu ya, makanya gue ngambil dari posisi di sosial ya. Nah kenaikan lumayan kencang ini kebetulan biasanya lah ya untuk kita mencari yang namanya liquid ya teman-teman ya, yang lagi liquid berarti kita cari 24 jam volume tertinggi teman-teman ya. Nomor satu tentu adalah Pengu ya, tentu adalah Pengu yang lagi rame. Yang kedua kita bisa melihat di sini ada yang namanya UX Link. Nah jadi hari ini gue akan meng-call untuk bukan meng-call ya, sorry teman-teman, sorry itu saya, jangan lupa ya tapi sebelumnya teman-teman, jadi kita udah tulis di kolom deskripsi bahwa apapun yang gue sampaikan hari ini sifatnya adalah disclaimer on, not financial advice teman-teman ya. Hanya gue berbagi aja supaya teman-teman mungkin bisa menjadikan pertimbangan untuk teman-teman melakukan ya pengambilan keputusan pada investasi ataupun trading teman-teman gitu ya, hanya berupa referensi teman-teman ya. Nah jadi kalau kita lihat UX Link teman-teman ya, kalau kita bisa lihat di sini, ini salah satu yang gue lagi perhatikan karena salah satunya volume cukup gede teman-teman ya, itu di 117 juta US dollar per satu harinya. Nah kita bisa lihat di sini market cap-nya hanya 150. Nah artinya memang ini akan membuat pergerakan daripada UX Link itu pastinya akan atraktif teman-teman ya, pastinya akan atraktif karena volumenya hampir bisa menghabiskan satu market cap-nya teman-teman ya. Nah UX Link ini kalau kita lihat teman-teman, ini satu yang cukup lumayan menarik ya sebelum kita bahas ke fundamental dan teknikalnya. Jadi kalau kalian lihat, dia ini bukan koin yang udah listing di mana-mana teman-teman, dia bukan koin yang udah listing di mana-mana. Nah kalau kita lihat dari sini, kalian bisa lihat ya, ini salah satu nomor 2 terbesar, exchange terbesar di sini. Kalian bisa lihat OKX Futures sama satu lagi Binance Futures. Artinya memang ini koin most likely dipakai untuk trading para orang-orang di futures. Cuma kalau misalnya kita tidak melihat futures, kita melihat spot aja. Misalnya kita cuma melihat spot. Nah, kalian bisa lihat ini lebih menarik lagi adalah nomor satunya adalah upbit, teman-teman. Ini jarang banget, teman-teman. Jarang terjadi. Jadi, trading pair-nya adalah UX Link slash Korean won ya. Jadi ini ditradingkan pakai won, bukan USDT lagi. Kita trading tetap pakai USDT, tapi kalau kita lihat volume itu datang dari exchange Korea. Yang mana artinya UX Link ini most likely sebenarnya adalah barang orang Korea. Nah, kalau kalian sudah tahu barang orang Korea, maka kalian udah langsung kepikiran bahwa Korea adalah orang Asia. Maka kalau orang Asia, UX Link itu kebiasaannya harusnya, untuk UX Link pribadi, kebiasaannya harusnya akan most likely, teman-teman ya, kita catat di sini, most likely harusnya pergerakan itu terjadi di Asian session atau pagi. Ya, karena inilah jam-jam para trader Korea untuk aktif. Ini satu hal yang teman-teman harus tahu dulu sebelum kita ngebahas lebih lanjut. Oke, nah kurang lebih seperti itu untuk update. Dia belum listing di Binance, tapi futures Binance sudah ada. Yang lain kalau teman-teman yang lebih familiar mungkin ada OKX, ada Bybit, dan juga Bitget gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas untuk kenapa UX Link menjadi satu hal yang cukup menarik. Nah, pertama-tama gua mungkin akan sampaikan dulu ke teman-teman ini di bagian fundamentalnya ya. Jadi teknikalnya kita di bagian belakang untuk price action-nya. Walaupun kalian pasti tahu ya, namanya TTB itu pasti price action nomor 1. Yang lain nomor belakangan. Nah, tapi gue udah screening duluan dari price action, dan gue mau kali ini agak gue balik sedikit teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti bahwa oh fundamental itu seperti ini gitu ya. Nah, fundamental teman-teman untuk UX Link. UX Link kalau kalian misalnya buka ya, kita akan buka sedikit di bagian website, lalu kita akan buka bagian X-nya teman-teman ya, Twitternya. Nah, pertama gue akan show ke teman-teman Twitternya seperti apa. Tentu gue tidak akan memberikan teman-teman full. Wait a minute, apakah kita sudah recording? Oke, sudah, sorry. Nah, tentu gue tidak akan memberikan teman-teman full secara analisis yang benar-benar mendalam. Karena kalau kita mau mendalam banget, itu pasti akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Ya, jadi kita akan ambil sesingkat mungkin
hal-hal yang penting. Nah, UX Link, kalau kalian lihat dari tampilan interface pertama aja, kalian bisa lihat di nomor satu ini menarik nih teman-teman. Kenapa? Gue melihat ada satu kemiripan antara dia sama Pengu, yaitu adalah dia bikin satu yang cukup lucu. Dan ini baru launch juga teman-teman, baru nggak lama launch ya. Jadi ini adalah satu temennya, aku lupa namanya siapa, coba kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Sebentar. Oh, the name is Tanu, teman-teman. I don't know lah Tanu ini apa, tapi kalau kita lihat sih mungkin seperti anjing, boneka anjing ya, teman-teman ya. Ya lucu-lucuan lah, teman-teman. Itu satu ya. Dan ini kalau kita lihat memang di sini sosial banget, teman-teman ya. Ada YouTube, TikTok, Telegram, KakaoTalk, gitu kan. KakaoTalk, ada Instagram, Line, sama Twitter. Ya, Twitter atau X ya, teman-teman ya. Nah, UX Link. Nah, kalian juga bisa lihat ya bahwa UX Link pada dasarnya adalah AI powered Web3 social platform ya. Jadi social platform yang pakai AI juga teman-teman ya, pakai AI juga. Nah, kalian juga bisa turun-turun ke bawah ya, dia banyak sekali ya, event-event di Korea, event-event di Jepang, event di Asia lah teman-teman ya, event di Asia. Jadi dia nih memang base-nya memang sepertinya memang besarnya di Asia teman-teman, karena kebetulan gue ada sedikit cari tahu bahwa UX Link ini punya satu capital, punya satu perusahaan atau company anak perusahaan itu yang fokusnya adalah ke capital. Nah, capital ini dia beradanya memang di Asia teman-teman ya, di Asia. Nah, satu dua hal menarik dari segala macam post yang gue lihat itu adalah salah satunya UX Link ini saat ini lagi memiliki satu pergerakan yang cukup menarik. Dia punya yang namanya Strategic Investment Reserve untuk UX Link-nya sendiri. Jadi ini foundation-nya mereka ya teman-teman ya. Foundation-nya mereka itu lagi membangun portofolio di mana setiap kali ada profitability yang diterima oleh perusahaan UX Link ini atau Web3-nya UX Link, dia akan invest itu ke Bitcoin dan UX Link. Ya, nah strategi ini udah dijalankan phase ketiga, artinya mereka udah 3 kali beli. Nah, kalian bisa tracking itu di arkamnya mereka, teman-teman. Ini dikasih tahu di sini, ya. Jadi silakan kalau kalian mau cari tahu silakan, gitu ya. Teman, apa artinya? Gue tidak akan jelaskan di sini. Ya, tapi ini salah satu hal yang cukup menarik untuk kalian perhatikan. Itu satu daripada bagian Twitternya. Nomor 2, kalau kita misalnya lihat daripada bagian websitenya. Nah, websitenya ini kebetulan baru 2 hari yang lalu dia rombak teman-teman, dia rombak. Nah di sini kita bisa lihat dia tuh pada dasarnya adalah nge-link ya, ini berarti link, dia mengkoneksikan users, mengoneksikan di apps gitu dan lain sebagainya. Nah kalau kalian turun terus ke bawah, tadi ada si Tanu gitu kan, lalu ada juga journey seperti ini ya, kalian bisa membaca kurang lebih apalah roadmap-nya mereka ke depannya. Tapi pada dasarnya gue bisa melihat di sini memang ekosistemnya mereka ini difokuskan untuk sosial teman-teman ya, fokusnya adalah untuk sosial. Yang mana kita tahu teman-teman, salah satu kategori atau salah satu sektor ya teman-teman ya, salah satu sektor yang menarik di dunia ini adalah attention economy. Ya, apalagi kalau kita ngomongin kripto tanpa attention, maka dia tidak bisa naik yang gila-gilaan teman-teman ya. Nah jadi dia ini memang fokusnya pada sosial atau matanya kita teman-teman ya. Orang kan banyak yang ngomong ya, kita tuh sekarang lagi di masanya attention economy. Ekonomi kita tuh adalah matanya orang gitu kan. Itu kan banyak orang yang ngomong seperti itu ya. Nah dia juga ada di AI, dia juga ada di agent dan lain sebagainya ya. Jadi pada dasarnya kalau gue lihat UX Link ini cukup menarik. Cuma ada satu hal yang teman-teman mungkin harus agak cukup aware ya sebelumnya. Jadi ini juga disclaimer on juga. Yang ketiga yang ini mungkin kita bisa ngomong sedikit kelemahan daripada UX Link ya. Nah kalian kan bisa lihat ya UX Link ini secara market cap 150 nih. Fully diluted valuation-nya yaitu adalah 360, which is artinya dari supply yang lagi beredar itu cuma 40% aja yang udah ada di market ya. Nah 60% itu masih dipegang oleh pihaknya UX Link, bukan pihak UX Link lah, tapi tim UX Link sebagai tokenomics yang dia sudah pernah tentukan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nanti di bagian vesting ya, teman-teman bisa buka di sini. Nah, ini ada banyak ya, ini ya di bagian sini token allocation, teman-teman silakan lihat di bagian kanan. Ini ada token allocation 51%, private sale-nya 21%, which is private sale-nya itu baru ke unlock 20% ya. Maka nanti kalian bisa lihat ada kata-kata nanti kalau kalian buka di coin market cap ya, coin market cap, kalian bisa turun ke bagian tokenomics. Nah, di bagian sini top holders. Nah, 90. Oh, wait a minute. Ini kenapa tiba-tiba jadi nge-lag ya? Sebentar ya, teman-teman ya. Jadi kita agak sedikit nyantai dulu, teman-teman gitu ya. Supaya teman-teman juga tidak panas otaknya gitu kan. Bisa di pause, teman-teman bisa back lagi gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian sini holders itu top 10-nya 95%. Jadi sebenarnya koin ini tuh dipegang oleh mayoritas masih timnya mereka, teman-teman ya, masih timnya mereka. Nah,
Nah, tapi walaupun 90%, 50%, 95% itu dipegang oleh mereka, teman-teman, 95% dipegang oleh mereka, ini bukan berarti akan menjadi kelemahannya. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Oke, mari kita sekarang bahas ke teknikal, ya. Ini yang membuat gue jadi cukup menarik. Ya, nah, kok gue takut kayak Om kok, gue takut kayak mantra Dao, gitu ya. Gue takut kayak layer. Kalian kan tahu ya, ada Om, ada layer, gitu ya. Naik-naik, turun Junam, gitu ya. Aduh, satu lagi baru-baru ini ya, HBD satu lagi ya. Happy Birthday Dog nggak kalau nggak salah namanya, ya kan? Naik, turunnya turun Junam. Gue takutnya seperti itu kok. Nah, ini agak kebalikan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat antara Om, layer, dan juga HBD, tiga koin ini adalah koin yang naik terus. Koin yang naik terus. Nah, koin kalau naik terus pasti retail FOMO membeli. Tapi di UX Link pergerakannya berbeda. Pergerakannya dia adalah penurunan, teman-teman. Ini turunnya udah cukup lama ya dari Januari 2025, walaupun sudah pernah naik dari titik sini sampai sini ya wajar banget ya dia bisa turun lagi kembali ke bawah sini, gitu kan? Nah, artinya kan retail harusnya sih ya harusnya logika saya ya teman-teman ya retail tidak tertarik untuk membeli. Bahkan bukan hanya tidak tertarik teman-teman. Bisa jadi kalau kalian mungkin tanya orang Indonesia, kalian tahu nggak token UX Link? Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, tahu nggak UX Link? Pasti rata-rata juga tidak tahu. Wah, paling kita bisa ngomong dari 10 orang hanya 2 orang lah yang tahu. Ya. Nah, that's why gue menjadi cukup menarik. Artinya, kalaupun mereka mau distribusikan 95%-nya ini ke retail traders, ya 95%, mau distribusi ke siapa sayang? Mau didistribusikan ke siapa sayang? Nggak ada yang mau beli masalahnya. Nggak rame token ini. Nggak rame gitu kan. Nah, makanya inilah yang menjadikan gue satu hal yang cukup menarik. Jadi nomor 3 adalah kepentingan di antara big money-nya. Bisa jadi nih, big money-nya harusnya belum keluar, jadi dia masih punya kepentingan untuk meramaikan US Link-nya. Jadi narasinya adalah UX Link itu perlu diramaikan. Ya, itu teman-teman ya. Tentu kita bisa tahu lah ya, project mereka tetap jalan dan lain sebagainya. Nah, baru sekarang kita bahas berdasarkan prediction apa yang bikin UX Link ini menarik. Oke, nah kalau kita lihat teman-teman, ini kan kalian bisa lihat di sini ya. Ini adalah pertama kalinya dia listing di OKX. Karena yang paling pertama memang OKX teman-teman. Kalau nggak salah memang launch pool-nya itu ada di OKX ya. Dari Juli 2024, konsolidasi, sampai akhirnya waktu itu naiknya gila. Hampir 2000% teman-teman ya. Hampir 2000%. Nah, habis itu dia mengalami penurunan. Nah, penurunannya harusnya wajar dong, teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ya artinya pun dia lagi balik ke area paling dasarnya, 0,75, teman-teman ya. Nah, dari 0,75 gue bisa melihat, oh, di sini lumayan nih, teman-teman. Bahwa kalau kita lihat secara line chart, oh, ada V-shape kecil nih. Ada kelihatan seperti swing low nih, teman-teman ya. Nah, apakah ini adalah area memang yang menarik atau masih area-area tanggung, teman-teman? Nah, kalau kita misalnya buka ke daily, maka kan kalau dari weekly kita turun ke daily dulu. Nah, di daily, nah ini yang menarik, teman-teman ya. Sering banget gua bahas ya. Rally, teng, ada yang merah kecil, rally. Ya, ini kemarin barusan banget kita bahas juga di bagian Ethereum update, teman-teman ya. Ethereum update, salah satu area yang kita perlu perhatikan gitu kan. Nah, ini contoh, dia lagi masuk ke dalam rally base rally-nya demand zone. Rally based rally dimension ya, RBR dimension daripada daily chart. Nah, ketika kita lihat lagi ke sini tadi, wah, mantap nih. Volume pertama tinggi, tapi dia tidak berhasil close dengan baik. Volume kedua tinggi lagi. Nih, kita belum tahu nih close-nya bisa baik atau tidak. Tapi kalau misalnya dia close baik, anggap dia masih close-nya baik, maka harusnya dia sih sudah melakukan yang namanya change of karakter, teman-teman ya. Artinya dia sudah mengalami yang namanya higher high. Oke, nah ini salah satu pertanda cukup menarik bahwa UX Link ada kemungkinan bottoming dari sini gitu ya. Apalagi nggak tahu kenapa pas banget teman-teman, pas banget. Kalau kita lihat ini kan 2 Juli ya teman-teman ya, ini 2 Juli di sini. Nah, barusan tadi gue ngomong teman-teman di fundamentalnya. Pas banget di 2 Juli, dia itu baru ngerombak dia punya ini website. Kok seolah-olah dia tahu ya, sebelum mau dinaikkan, dirombak dulu, dibikin menarik dulu, teman-teman. Nah, ini yang cukup menarik ya, teman-teman ya, daripada si UX Link. Nah, di daily dia change of character, barulah kita turun ke area yang menarik. Nah, kalau gue lihat teman-teman, kan udah change of character seperti ini, teman-teman ya. Simple dong, sederhana dong, gue bisa katakan, berarti artinya gue tinggal taruh invalidasi gue kurang lebih di 0,29-an. Ya, kurang lebih di bawah sini. Ya, harapannya adalah kalaupun dia nanti turun,
turunnya tidak boleh lebih bawah dari ini. Karena kalau dia turun lebih bawah dari ini, artinya dia akan mengalami lower low. Ya kan? Nah, 0,29 ini akan menjadi invalidasinya kalian. Ya, sorry. Invalidasi kalian. Invalidasinya di video ini. Analisis di video ini, teman-teman ya. Sorry. Salah ngomong, teman-teman. Nah, di area sini. Ya, 0,29. Artinya, kalau kita bandingkan ke harga sekarang tuh kurang lebih sebenarnya ada downside hampir 18%. Sampai ke area, kalau kita bisa ngomong ya, area pembatasan untuk stop loss, teman-teman ya. Pembatasan untuk stop loss. Nah, kalau kita lihat di sini, udah mengalami check of karakter, dia juga barusan mengambil satu liquidity yang cukup penting ya di sini ya. Lagi ngambil liquidity cukup penting. Nah, ini adalah area yang cukup menarik. Nah, artinya di bagian bawah sini ketika nantinya dia ada koreksi akan menjadi area yang cukup menarik untuk kita melakukan pembelian. Nah, di mana kok kira-kira koreksi yang akan menarik untuk membeli? Nah, jujur, gue masih belum menemukan area yang bagus banget, teman-teman ya. Gue belum kelihatan area yang bagus banget. Tapi gue ada satu marking, ya. Gue ada marking satu area yang cukup menarik, yaitu adalah di area sekitar 0,326 sampai 0,33. Ya, ini adalah area yang paling murah, bisa gue bilang seperti itu ya, paling murah. Kenapa bisa Koko katakan itu sebagai paling murah? Karena kalau gue buka di dalam time frame satu jam, nah gue bisa melihat di sini bahwa sebelumnya 0,33 sampai 0,326 ini adalah supply. Ya, sebelumnya ini adalah supply. Dites satu kali, dua kali gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada sell test 1, sell 2, sell ketiga, baru akhirnya dia breakout. Ketika dia breakout, dia meninggalkan satu area yang bukan bernama lah ya teman-teman ya, yang kita sebut sebagai fair value gap kalau di ICT concept. Nah, that's why support resistance ini harusnya akan menjadi area paling menarik untuk si UX Link. Tapi bisa jadi dia tidak ke sana, teman-teman. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena ada satu chart pattern yang teman-teman harus cukup aware, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif 4 hour, gue sih tidak tahu apakah teman-teman kelihatan atau tidak. Tapi kalau gue kelihatan bahwa dia ini membentuk satu chart pattern yang cukup bagus, adalah chart pattern yang bisa kita sebut sebagai cup and handle. Ya, ini cup and handle-nya jelek kali ya teman-teman ya. Ini ibarat kata ada cangkir nih teman-teman, cangkirnya cuma segini. Ini handle-nya gede banget gitu loh. Pegangannya tuh lebar banget ke kanan ya. Ini emang agak-agak jelek ya. Gambarnya bandar nih kurang bagus, kurang ciamik teman-teman ya. Nah, tapi kalau dari area sini kan kurang lebih dia bisa mendorong harganya naikkan. Nah, maka kan kalau misalnya dia nanti retest, nah ini yang gue cukup aware bahwa harusnya area ini bisa menjadi area pertahanan. Ya, kenapa? Karena seperti yang tadi kita ngomong di daily chart tadi, ada pergerakan day rally, base rally. Ya, jadi in my point of view, kalau nanti dia koreksi pelan-pelan ke sana, bisa jadi dia lanjut ke sana. Ya, which is tadi kan kalau di yang 1 hour chart kan kurang lebih tadi ada di sini, teman-teman. Nah, which is artinya agak sedikit jauh. Ya, nah makanya kita harus memiliki kurang lebih 2 area. Nah, 2 area ini akan menjadi area yang cukup menarik. Jadi yang pertama tadi adalah 0,33 sampai 0,326. Yang satu lagi adalah sekitar 0,34. Ya, nah ini adalah area paling oke untuk si UX Link ya. Nah, dengan perspektif itu targetnya kurang lebih ke berapa kok? Nah, tadi kan kita udah lihat ya ada cup and handle, tinggal tarik dari sini ke sini, ditarik aja ke atas sini. Nah, target pertama kalau kita lihat kurang lebih berada di area support resistance yang ada di atas ini. Ya kan, which is di sekitar 0,38 sampai 41. Cuma kalau kita ngomongin tadi daily rally base rally-nya, nah gue punya sedikit teori ini teman-teman. Nah, gue punya sedikit ini gue gak kelihatan ya rally base rally-nya sampai mana. Tapi gue punya sedikit teori bahwa ada kemungkinan dia akan berhenti sampai di rally terakhirnya yang di sini. Jadi kalau kita ingat ya, di sini kan tadi ada sedikit demand ya, ada sedikit demand tadi yang kita lihatnya sebagai demand RBR daily ya, demand RBR daily kurang lebih di sini. Nah, kenaikannya itu berhenti pertama kali di 0,68. Nah, jadi ini area yang cukup menarik teman-teman. Ini footprint teman-teman. Ini kita bisa ngomong seperti footprint big money gitu ya, footprintnya big money. Nah, area ini akan menjadi patokan gua sebagai target terjauhnya, which is kalau kita tarik ke sini. Nah, gua misalnya ngambil ke sini aja, set. Nah, kalian bisa ngambil ya. Di sini ternyata terletak satu supply zone yang cukup menarik ya. Dimana di sini sebelumnya ada liquidity swap dulu, akhirnya baru dia turun. So, target terjauhnya adalah sekitar 0,567 sampai 0,67, which is untuk UX Link dari area sini bisa
memberikan kita potensi reward hampir 80% ya. So, itu untuk analisis UX Link secara price action maupun fundamental. Nah, cukup sampai di sini untuk altcoin series nomor 11 ya. Semoga teman-teman cukup bermanfaat, tapi jangan lupa teman-teman ya, kalau teman-teman mau melakukan ini sebagai keputusan jual ataupun beli teman-teman, maka teman-teman harus melakukan analisa ulang teman-teman ya. Jadi tambahkan analisa yang hari ini gue bagikan ke teman-teman secara gratis ya, teman-teman silakan nikmati gitu ya. Mau berterima kasih ya silakan teman-teman bisa support kita lewat follow channel-channel TTB gitu ya, karena kita udah punya banyak channel ya teman-teman ya. Satu, kita punya channel Telegram, kita sudah punya YouTube, ketiga juga kita sudah punya TikTok teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat. See you on the next live. Thank you, dan semoga ini menjadi the next Pengu teman-teman ya. Bye-bye.